Perkenalkan, nama saya Afif Sidana Fadel dengan unit NIM 319 dan di sini saya berperan sebagai perekam medis 1. Saya Ayu Lansari dengan unit NIM 331. Di sini saya berperan sebagai perekam medis 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina Amanda dengan unit NIM 307. Saya berperan sebagai pasien 1. Saya Dava Musyadakna dengan ujung NIM 321. Saya di sini berperan sebagai pasien 2. Di video kali ini kami akan mempraktekkan tentang simulasi Penerimaan pasien baru, Proses discharge pasien, dan diskusi studi kasus tentang komunikasi buruk di rumah sakit. Selamat Menyaksikan! Sebuah ruang pendaftaran pasien di rumah sakit swasta, perekam medis 1 dan perekam medis 2 sedang bertugas di meja registrasi. Seorang pasien wanita, Ibu Devina, datang. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mas, saya mau periksa ke dokter penyakit dalam. Ini rujukan dari puskesmas. Baik Ibu, sebelumnya apakah ini kunjungan Ibu pertama kali? Iya Mas, baru pertama kali. Kalau begitu mohon maaf Ibu, kami harus mendata terlebih dahulu. Boleh saya meminta KTP Ibu untuk saya data? Oh iya Mas, ini KTP saya. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, izin konfirmasi ulang dengan nama lengkap Ibu Devina Amanda dengan tanggal lahir 22 Mei tahun 2000. Betul Ibu? Benar sekali Mas. Untuk alamat Ibu di Jalan Anggrek nomor 25 RT 7 RW 2 Kelurahan Latia. Iya betul sekali Mas. Boleh meminta nomor telepon yang bisa kami hubungi? Boleh Mas, untuk nomor telepon saya yaitu 0811 22 33 4455. Baik Ibu Devina, kami sudah berhasil membuatkan rekam medis untuk Ibu. Nomor rekam medisnya adalah RM 2025 502187. Mohon dicatat ya, nanti agar Ibu dipermudah saat kunjungan berikutnya. Benar Mas, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Permisi Ibu, saya mau daftar berobat untuk ketemu dokter gigi. Saya pasien lama, tetapi sudah tidak kesini lama sekali. Baik Bapak, bisa disebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya Pak? Nama saya Muhammad Dava. Tanggal lahir saya 25 Mei 2001. Bentar ya Bapak Dava. Oh iya, data Bapak masih ada. Nomor rekam medis Bapak RM 2018 356742. Mohon konfirmasi alamatnya. Apakah masih di Jalan Mawar nomor 10, Kelurahan Indah? Wah, kebetulan alamat saya sudah pindah Sus, di Jalan Kamboja nomor 150. Baik Bapak, kami akan perbarui data di sistem. Mohon maaf, ada nomor telepon yang bisa kami hubungi Pak? Nomor handphone saya 0812 3576 2234. Baik Bapak, datanya sudah kami perbarui. Silakan langsung ke Poli Gigi, ruangannya di sebelah sana, G. Baik Sus, terima kasih atas informasinya. Atas nama Ibu Devina, baik Ibu Devina, ini kartu berobatnya, kemudian ini kartu pasiennya. Silakan Ibu menuju ke poli penyakit dalam ya, di lantai 2. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama Ibu, semoga cepat sembuh. Sebuah ruang rawat inap di Rumah Sakit Sehat Sentosa, perekam medis 1 dan perekam medis 2 sedang menyiapkan dokumen pemulangan pasien. Selamat pagi Ibu Devina, bagaimana kabarnya hari ini?
Pagi Mas, Alhamdulillah saya sudah jauh lebih baik. Syukurlah kalau begitu. Dokter sudah mengizinkan ibu untuk pulang hari ini. Kami akan bantu mempersiapkan dokumennya, Gi. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu? Pagi Sus, saya mau tanya daftar kontrol saya apakah sudah ada? Apakah saya boleh pulang sekarang? Baik Bapak, mohon maaf bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya terlebih dahulu? Baik Sus, nama saya Muhammad Dafa, tanggal lahir saya 25 Mei 2002. Bapak Dafa, dokter menyarankan Bapak untuk kontrol ulang di minggu depan, tepatnya tanggal 28 September. Baik Sus, apakah masih ada yang harus saya perhatikan lagi? Iya Bapak, ini ada resep obat-obatan yang harus ditebus di apotek kami. Ada 2 jenis obat yang harus diminum secara rutin. Dosis dan petunjuknya sudah tertera di resep ini. Baik ibu, monggo bisa tantang terlebih dahulu. Sudah Mas. Baik ibu, terima kasih. Semoga lekas pulih sepenuhnya dan sehat selalu. Baik, terima kasih Mas. Bapak Dafa, ini resep dan lembar edukasi dari dokter. Jika ada pertanyaan atau kondisi darurat, Bapak bisa menghubungi nomor kontak rumah sakit yang ada di lembar ini. Semoga lekas sembuh ya. Baik Sus, terima kasih atas informasinya. Baik, di sesi kali ini kami akan memberikan hasil diskusi kami mengenai kasus komunikasi buruk di rumah sakit. Pertama, studi kasus. Seorang pasien bernama Bapak Amir yang menderita diabetes datang ke rumah sakit untuk kontrol rutin. Petugas serta medis yang baru bernama Rina memberikan formulir pendaftaran yang harus diisi. Rina terlalu sibuk dengan teleponnya dan tidak memberikan penjelasan apapun. Bapak Amir bingung. Dengan beberapa kolom di formulir, terutama tentang riwayat pengobatan sebelumnya, ia mencoba bertanya. Tapi Rina hanya menjawab, "Isi saja Pak, sesuai data di KTP dan yang Bapak ingat." Jawaban ini membuat Bapak Amir merasa tidak dihargai dan tidak mendapatkan informasi yang jelas. Akibatnya, ia mengisi formulir dengan data yang tidak lengkap, termasuk tidak mencantumkan beberapa obat penting yang sedang dikonsumsinya. Ketika Bapak Amir bertemu dokter tidak memiliki data riwayat obat lengkap yang berpotensi mempengaruhi diagnosis dan resep obat yang akan diberikan. Kemudian untuk analisis masalahnya, kasus ini menunjukkan kegagalan komunikasi yang serius yang dapat membahayakan kesehatan pasien. Penyebab masalah, kurangnya empati. Rina tidak menunjukkan empati atau kesabaran terhadap Bapak Amir. Komunikasi nonverbal yang buruk. Rina terlalu fokus pada teleponnya, menunjukkan bahwa ia tidak memberikan perhatian penuh kepada pasien. Penyampaian informasi yang tidak jelas. Jawaban Rina terlalu singkat dan tidak membantu, sehingga pasien tidak memahami pentingnya data yang harus diisi. Dampak negatifnya yaitu yang pertama ketidaklengkapan data. Data rekam medis pasien menjadi tidak akurat dan tidak lengkap. Yang kedua ada potensi malpraktik. Kurangnya informasi riwayat pengobatan dapat menyebabkan dokter salah mendiagnosis dan memberikan resep yang berinteraksi dengan obat lain. Yang ketiga ada penurunan kepercayaan pasien. Bapak Amir merasa tidak dihargai, yang dapat mengurangi kepercayaannya terhadap rumah sakit. Kemudian ada cara memperbaiki komunikasi. Yang pertama, peningkatan pelatihan. Yang kedua, empati pasien. Rina perlu dilatih untuk mendengarkan pasien dengan sabar dan memberikan perhatian penuh. Yang ketiga, komunikasi verbal yang efektif. Rina harus belajar cara menjelaskan informasi secara jelas dan mudah dimengerti, menghindari jargon medis yang membingungkan.
Yang kelima, sikap profesional. Perlu ditekankan pentingnya tidak menggunakan telepon pribadi saat melayani pasien. Kemudian prosedur standar perbaikan sistem. Daftar periksa pendaftaran, rumah sakit harus menerapkan daftar periksa checklist bagi petugas untuk memastikan semua data pasien terisi lengkap. Kemudian lembar edukasi pasien. Sediakan lembar informasi sederhana yang menjelaskan data apa saja yang perlu disiapkan oleh pasien. Kemudian ada sistem peringatan. Sistem rekam medis elektronik dapat dirancang untuk memberikan peringatan jika ada data penting yang belum terisi. Kemudian ada evaluasi dan feedback. Lakukan evaluasi kinerja petugas rekam medis secara berkala. Yang kedua, libatkan pasien dalam survei kepuasan untuk mendapatkan masukan langsung mengenai kualitas pelayanan. Dan yang terakhir, gelar forum diskusi rutin antar petugas untuk berbagai pengalaman dan mencari solusi bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do.